Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 106. Peringkat awan dan angin Chu Agung. Darah Iblis. Di dalam lubang hitam spasial itu, mata Charlie, yang dipenuhi cahaya tajam, tertuju pada gumpalan kecil darah iblis itu. Dia sangat akrab dengan darah iblis karena dia secara tidak sengaja menelan setetes darah itu. Karena itulah dia memiliki garis keturunan iblis dan mampu menggunakan kekuatan jalan iblis. Napas Charlie menjadi agak cepat. Dia sangat tahu kekuatan energi iblis. Dia hanya menelan setetes sebelumnya, dan kekuatan bertarungnya akan melonjak setelah dia dirasuki iblis. Sekarang, bola darah iblis seukuran buah ceri itu, jika dihitung secara terpisah, akan mengandung setidaknya puluhan tetes. Jika semuanya ditelan, peningkatan kekuatannya akan jauh lebih mengerikan. Selain itu, esensi luar biasa yang terkandung dalam darah iblis itu pasti akan meningkatkan tingkat kultivasinya secara dramatis, karena di pasar gelap dunia bawah, setetes darah iblis saja telah meningkatkan tingkat kultivasinya beberapa tingkat kecil. Karena kalian semua menyebutku iblis, maka aku akan menjadi iblis. Kilatan cahaya muncul di mata Charlie. Tak lama kemudian, dengan sebuah pikiran, segumpal asap hijau terpisah dari tubuhnya dan mengembun menjadi tubuh daunnya. Lubang hitam spasial ini penuh dengan bahaya, jadi wajar saja dia tidak akan pergi ke sana dalam wujud aslinya. Dia selalu berhati-hati, dan demi keselamatan, cara paling andal adalah mengirim avatarnya untuk mengambilnya. Adapun boneka Zixuan, dia agak enggan untuk berpisah dengannya. Jika terjadi sesuatu dan bonekanya hilang, dia akan sangat sedih. Tak lama kemudian, tubuh Dao, dengan 3 mutiara spiritual bercahaya di kepalanya, berjalan mendekat sambil melirik ke sekeliling. Sementara itu, Charlie juga mengeluarkan pedang langit merah, siap menghadapi situasi tak terduga kapan saja. Benar saja, tubuh daunnya mengalami masalah ketika hanya berjarak belasan kaki dari bola darah iblis itu. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa tubuh daunnya kesulitan bergerak, dan setiap langkah terasa sangat berat. Gravitasi yang begitu kuat. Charlie sedikit menyipitkan matanya, dan alisnya berkerut tanpa sadar. Melalui tubuh daunnya, dia merasakan bahwa gravitasi dalam radius beberapa puluh kaki di sekitar bola darah iblis itu telah meningkat secara signifikan. Perkiraan kasarnya, setidaknya mencapai puluhan ribu kilogram. Klik, klik. Tak lama kemudian, ketiga bola roh bercahaya yang tergantung di atas kepala Dao Avatar hancur satu persatu. Saat bola-bola roh bercahaya itu hancur, Dao Avatar berhenti di tempatnya, kakinya gemetar, dan tubuhnya terpaksa tegak karena tekanan. Semakin dekat kau dengan darah iblis itu, semakin kuat gravitasinya. Charlie menyadari masalahnya. Gravitasi yang saat ini ditanggung tubuhnya setidaknya 50.000 jin. Tidak hanya itu, dia juga jelas merasakan bahwa kekuatan spiritual di tubuhnya dipaksa kembali ke dantiannya, sehingga mustahil baginya untuk memadatkan perisai kibawaan. Dia yakin tubuhnya akan hancur sebelum dia bisa mencapai darah iblis. Tahan. Charlie mengeluarkan teriakan pelan, lalu darah dan ki-nya melonjak, mengirimkan aliran kekuatan spiritual ke tubuh daunnya, membantunya memadatkan perisai kibawaan, lapis demi lapis, sepenuhnya menyelimuti tubuh Dao dari kepala hingga kaki. Dengan Charlie ikut menanggung beban, tekanan pada tubuh Dao berkurang tajam, dan tiba-tiba ia melangkah maju 1 atau 2 zang. Saat ini, tubuh Dao itu hanya berjarak 4 atau 5 zang dari bola darah iblis itu. Brengsek. Wajah Charlie memerah karena menahan napas. Bahkan dengan tubuh daunnya yang berusaha menahan, dia masih kesulitan bertahan, karena gravitasi telah meningkat dari 50.000 jin menjadi 100.000 jin, dan akan semakin berat jika dia melangkah lebih jauh. Bantu. Charlie berkata dengan tergesa-gesa. Seketika itu juga, tubuh Dao api abadi dan tubuh Dao petir surgawi bertindak, masing-masing meletakkan tangan di bahu Charlie. Boneka Zixuan juga bergerak, meletakkan kedua tangan gioknya di punggung Charlie dan mencurahkan aliran kekuatan spiritual. Dengan bantuan dan dukungan mereka, perisai energi pelindung bawaan pada tubuh Dao, yang hampir runtuh, berhasil terbentuk kembali. Dengan erangan tertahan, dia melangkah maju hampir 10 kaki, dan hanya berjarak 2 kaki dari gumpalan darah iblis itu. Tetapi justru 2 kaki inilah yang terasa seperti jurang yang tak teratasi, karena gravitasi telah meningkat hingga 150.000 jin. Ini omong kosong. Charlie mengumpat pelan. Mengaum. Saat raungan naga bergema, jiwa naga leluhur Pil dari lautan ilahinya muncul dan berputar mengelilingi Charlie.
Seketika itu, tekanan pada tubuhnya berkurang secara signifikan, dan dia melangkah maju lebih dari 10 kaki. Yang satu ini, sekitar 3,3 meter, membuatnya berlutut di tanah, tetapi kali ini, dia bisa mengulurkan tangan dan menyentuh darah iblis itu. Cepatlah, Charlie mengumpat. Sialan, aku tidak tahan lagi. Tubuh Dao tidak berbicara, tetapi berjuang untuk mengangkat tangannya, menggenggam darah iblis, lalu mundur dengan susah payah. Mundur jauh lebih mudah daripada maju, dan dengan Charlie dan yang lainnya bekerja sama untuk berbagi beban, dia berhasil membawa kembali darah iblis itu. Kemudian, dia berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang di depan mata Charlie. Fiuh, fiuh. Charlie bernapas terengah-engah, wajahnya masih pucat, dan dahinya dipenuhi keringat. Lubang hitam spasial ini memang penuh jebakan. Charlie mendecakkan lidah, masih merasa sedikit takut. Jika dia sampai jatuh ke dalam jangkauan gravitasi yang mengerikan saat menggunakan dao surgawi roda abadi untuk memasuki lubang hitam spasial, dia mungkin akan hancur berkeping-keping di tempat. Tidak heran Guru Naga tidak menyetujui aku dengan mudah menggunakan dao surgawi roda abadi pada diriku sendiri. Charlie merenung sejenak, ini hanya dalam jangkauan gravitasi. Jika aku menghadapi tempat-tempat kacau lainnya, hasilnya tidak akan jauh lebih baik. Sepertinya aku tidak boleh menggunakan dao surgawi roda abadi pada diriku sendiri kecuali benar-benar diperlukan. Ini terlalu menakutkan. Setelah beristirahat selama 3 hingga 5 menit, Charlie pulih. Lalu dia membuka telapak tangannya dan melihat darah iblis yang mengambang di tangannya. Karena keberadaannya, darah di tubuhnya mulai mendidih dan bergejolak lagi, seolah-olah akan terbakar. Sambil menarik napas dalam-dalam, Charlie segera menelan seteguk darah iblis. Darah iblis itu memasuki tubuhnya dan langsung larut, mengalir ke meridian utama Charlie dan menyatu ke dalam darahnya. Seketika itu juga, kekuatan yang luar biasa ganas dan haus darah berkecamuk di dalam tubuhnya. Charlie mengeluarkan erangan tertahan, berlutut di tanah, dan meraung sambil memegang kepalanya dengan kedua tangan. Gelombang bergejolak dan bergulir di lautan ilahi dan dantiannya. Wuh. Tak lama kemudian, terdengar suara seperti ratapan hantu pendendam yang sangat melengking, dan gelombang energi darah yang kuat mulai muncul dari tubuh Charlie, membakar seperti api, dengan pusaran energi iblis yang bergelombang terbentuk di sekelilingnya. Kemudian, sebuah rune iblis muncul di antara alis Charlie dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kali ini, rune-rune iblis tersebut jauh lebih menonjol dan jelas daripada rune-rune samar sebelumnya, seolah-olah diukir. Selanjutnya, rambut putih Charlie yang awalnya berubah menjadi hitam, lalu secara bertahap berubah menjadi merah darah, helai demi helai. Matanya juga berubah menjadi merah darah, dipenuhi dengan cahaya yang ganas dan haus darah. Pop! Seolah ada sesuatu yang rusak dalam kegelapan, tingkat kultivasi Charlie langsung melonjak dari tingkat kedua alam matahari sejati ke tingkat ketiga. Pop! Tak lama kemudian, kultivasinya di tingkat ketiga alam matahari sejati menembus 3 batasan secara berturut-turut, mencapai tingkat ke-6. Jangan terburu-buru. Ini belum berakhir. Begitu kultivasinya mencapai tingkat ke-6, kekuatan iblis di dalam tubuhnya melonjak dan bergejolak. Tingkat kultivasinya, yang baru saja mereda, tiba-tiba menembus ketiga penghalang dan langsung mencapai tingkat ke-9 dari alam matahari sejati. Pada titik ini, kemajuan kultivasinya terhenti. Setelah menembus 7 penghalang, kekuatan dahsyat itu mendorong Charlie untuk meraung ke langit. Raungan itu terdengar sangat jelas di dalam lubang hitam ruang angkasa yang gelap dan sunyi. Ada raungan, tetapi tidak ada gema. Dengan tenang, Charlie duduk bersila. Tingkat kultivasinya menembus 7 level berturut-turut, berkembang terlalu cepat. Dia perlu mengonsolidasi kultivasinya. Saat ia duduk bersila, kantung-kantung penyimpanan beterbangan dari tangannya dan kemudian meledak satu demi satu. Batu-batu spiritual di sekitar tubuhnya berubah menjadi abu, dan energi spiritual dalam batu-batu spiritual itu mengalir ke tubuh Charlie. Klik, klik. Saat batu-batu spiritual hancur berkeping-keping, energi spiritual yang bergelombang membentuk pusaran yang mengalir ke pori-pori Charlie. Saat ini, tubuh Charlie bagaikan jurang tanpa dasar, menelan energi spiritual yang tersisa setelah batu spiritual itu hancur berkeping-keping. Namun, untuk memperkuat kultivasinya, dia benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya kali ini. Tumpukan batu spiritual itu semuanya adalah uang. Secara total, jumlahnya mencapai beberapa juta. Setelah waktu yang tidak diketahui, energi iblis yang mengelilingi Charlie akhirnya surut kembali ke dalam tubuhnya.
Rambut panjangnya juga kehilangan warna merah darahnya dan berubah menjadi hitam pekat. Karena kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 alam matahari sejati, umurnya juga meningkat secara signifikan, dan masalah umur panjang bukan lagi masalah untuk saat ini. Dengan tenang, ia memasuki keadaan meditasi, seperti seorang biksu tua yang duduk bermeditasi, benar-benar diam. Chu Utara, keluarga Hao Tian. Di aula utama, Safia berdiri di sana dengan tenang, ekspresinya sedih dan putus asa. Maaf, aku tidak bisa melindungi jasadnya, tapi aku akan pergi mencarinya. Jika jasadnya masih ada di sana, aku akan pergi meskipun harus sampai ke ujung dunia. Mungkin inilah takdirnya. Di aula, suara Salman Hao Tian serak, matanya dipenuhi kesedihan, dan darah merembes dari sudut mulutnya saat dia berbicara, seolah-olah dia telah terluka. Aku akan datang lagi. Safia berbalik perlahan dan berjalan keluar dari aula utama seperti embusan angin. Charlie duduk di sana selama 9 hari, dan kantung penyimpanannya benar-benar kosong dari batu spiritual, dan dia bahkan telah mengonsumsi banyak pil spiritual. Untungnya, dengan bantuan jutaan batu spiritual dan berbagai ramuan, kultivasinya sepenuhnya terkonsolidasi di tingkat ke-9 alam matahari sejati. Kemajuan ini begitu cepat sehingga bahkan dia sendiri tidak dapat memprediksinya. Huff. Saat ia menghembuskan napas panjang berisi udara keruh, ia membuka matanya, dan dua berkas cahaya, yang tampak nyata, melesat keluar. Kini, tatapan matanya telah sedikit berubah. Meskipun lebih tertutup, terkadang tatapannya memancarkan cahaya iblis, dan terkadang menunjukkan ekspresi ganas dan haus darah, seolah-olah semuanya tidak stabil. Wow! Dia meregangkan tubuhnya sepenuhnya sebelum melompat, merasakan kekuatan luar biasa di dalam dirinya, dan senyum gembira terpancar di wajahnya. Kekuatan mata roda abadiku telah pulih. Saatnya untuk pergi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Charlie melirik sekeliling dunia yang gelap gulita tetapi tidak berniat untuk melangkah lebih jauh, karena tempat ini terlalu berbahaya. Dia dengan cepat mengeluarkan belati dari lengan bajunya dan mengangkat rambut hitamnya yang terurai. Kakak senior Yuki, aku akan mengikuti teladanmu. Sambil berbicara, Charlie menggenggam belati dan mendekatkannya ke dahi kirinya. Kata ini akan mengingatkanku bahwa aku menyimpan kebencian, Josephine, 8.000 nyawa Chu, Zaheri, Kraglin, Sekte Zheng Yang, keluarga Qi, Sekte Qingyun, keluarga Wang, Guru Lingzhen. Charlie mengukir dengan sangat lambat, dan setiap goresan membuat darah mengalir di wajahnya, tetapi ekspresinya tetap tenang sepanjang waktu. Itu adalah karakter, dendam, untuk kebencian, dan sungguh mengejutkan melihatnya. Dia memang meniru Yuki. Baru setelah Josephine meninggal, dia benar-benar memahami keadaan pikiran Yuki. Itu adalah kebencian. Agar tidak lupa dan selalu mengingatnya, dia tidak ragu untuk menyakiti dirinya sendiri dan merusak penampilannya yang cantik. Sekarang, Charlie berada dalam kondisi pikiran yang sama. Kebencian ini akan mengingatkannya bahwa ia menyimpan dendam kesumat yang mendalam. Setelah meninggalkan lubang hitam spasial ini, ia akan melihat jalan yang dipenuhi darah dan tulang belulang. Setelah mengukir karakter Chou, yang berarti kebencian balas dendam, dia menjentikkan lengan bajunya dan mengeluarkan topeng hantu yang compang camping, lalu memakainya di wajahnya, hanya memperlihatkan karakter Chou yang berlumuran darah. Dao Surgawi Roda Abadi, buka. Saat pusaran Dao Surgawi muncul, dia tersedot ke dalamnya dan lenyap ke dalam lubang hitam spasial dalam sekejap mata. Charlie muncul kembali di pegunungan. Hah! Begitu Charlie keluar, naga Void kuno, yang sedang berbaring malas di sana, mengangkat kepalanya dan memandang 9 klon Charlie, seolah-olah ia dapat melihat Charlie di pegunungan dan hutan melalui mereka. Akhirnya kau keluar, kata naga kuno Void dengan tergesa-gesa. Kukira kau tersesat di dalam. Aku hampir tersesat. Charlie melihat sekeliling. Meskipun malam hari, ia melihat pegunungan hijau dan air jernih, langit berbintang yang luas, dan bulan perak yang terang. Ia juga bisa mendengar kicauan burung. Semua ini jauh lebih baik daripada ruang spasial yang gelap gulita, suram, sunyi mencekam, dan tak terbatas itu. Di luar jauh lebih baik. Charlie menghirup udara segar dengan rakus. Tingkat ke-9 dari alam matahari sejati. Naga kuno Void berseru kaget, baru kurang dari setengah bulan, dan kau sudah curang. Hah? Mengapa kau mengukir karakter, dendam, di dahimu? Apakah kau bosan? Guru naga. Charlie mengabaikan pertanyaan yang diajukan oleh naga Void kuno dan bertanya dengan bingung, aku ingat memasuki lubang hitam spasial melalui celah spasial. Setelah keluar, bagaimana aku bisa berakhir di sini?
Bukankah benar bahwa jika kau masuk, kau akan tetap berada di tempat yang sama setelah keluar? Secara umum, Anda memang akan keluar dari tempat Anda masuk, tetapi itu dengan asumsi Anda tetap berada di tempat yang sama setelah memasuki lubang hitam spasial. Jika Anda bergerak di dalam lubang hitam spasial, meskipun hanya langkah kecil, Anda tidak akan keluar di tempat yang sama. Itu relatif, mengerti? Begitu. Charlie mengusap dagunya. Jika aku bergerak satu langkah ke timur di dalam lubang hitam spasial, ketika aku keluar, aku juga akan berada satu langkah ke timur dari lokasi semula, kan? Kau adalah pemuda yang menjanjikan. Naga kuno Void mengelus kumisnya. Namun, kali ini kau adalah pengecualian. Apakah ini suatu pengecualian? Apakah kau tahu di mana kau berada sekarang? Naga kuno Void memandang 9 klon Charlie dengan penuh minat. Aku tidak tahu, kata Charlie sambil melirik ke sekeliling seolah-olah dia belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Aku juga tidak tahu. Naga kuno Void itu mengangkat bahu. Namun, kau bisa memperkirakan jaraknya secara kasar melalui koneksi antara tubuh utamamu dan klonmu. Dimengerti. Charlie mengangguk, sedikit memejamkan mata, lalu terhubung dengan klonnya, memfokuskan pikirannya pada penginderaan. Dia tiba-tiba membuka matanya, ekspresinya menjadi sangat kompleks. Tepat di utara, 8. Lebih dari 8 juta li. Ini tidak masuk akal. Bibir Charlie berkedut hebat. Saat aku memasuki lubang hitam spasial, aku jelas masih berada di Chu Selatan. Bagaimana mungkin aku keluar di Chu Utara, dan bahkan lebih dekat ke bagian paling utara Chu Utara? Pada saat itu, Charlie menatap naga kuno Void dengan ekspresi bingung, ini berbeda dari apa yang baru saja kau katakan. Aku hanya bergerak kurang dari 30.000 zang di dalam lubang hitam spasial, jadi bagaimana mungkin tempat aku keluar berjarak lebih dari 8 juta li dari tempatku sebelumnya. Itulah mengapa aku katakan kali ini adalah pengecualian. Naga kuno Void tersenyum santai. Alasan ini terjadi adalah karena kau memasuki lubang hitam spasial melalui celah spasial. Meskipun celah spasial dan lubang hitam spasial tidak berada pada bidang yang sama, keduanya berpotongan sesaat karena perjalananmu. Momen inilah yang menyebabkan teleportasi spasial. Apakah kau mengerti sekarang? Teleportasi spasial. Charlie mendecakkan lidah karena takjub. Teleportasi ini sungguh luar biasa. Lebih dari 8 juta mil, bahkan jika aku terbang siang dan malam, itu masih akan memakan waktu lebih dari 10 tahun. Tidak ada yang bisa saya lakukan, kau memang keras kepala. Jaraknya lebih dari 8 juta mil tepat di utara Sekte Zhengyang, jadi ini seharusnya dataran Zhenchang Utara. Charlie mengelus dagunya. Chu Selatan dibagi menjadi Yue Timur, Su Barat, Perbatasan Selatan, dan Chuan Utara. Chu Utara juga dibagi menjadi Lingguyuan Timur, Lingyugu Barat, Yandaze Selatan, Zhenchang Yuan Utara, dan Tongda di tengah. Charlie menggunakan Sekte Zhengyang sebagai titik acuan dan menghitung jaraknya. Tempat ini sangat dekat dengan titik paling utara Chu Agung, yang kira-kira berada di dataran Changyuan Beizhen. Boom! Bang! Guntur! Saat Charlie sedang merenungkan hal ini, terdengar suara gemuruh dari satu arah. Secara tidak sadar, dia menoleh dan melihat ke arah itu. Setelah dia mati lebih dekat, ia melihat seorang wanita berbaju putih menunggangi pelangi dan seorang lelaki tua berbaju ungu. Ia tampak sedang melarikan diri, karena ada lebih dari selusin sosok yang mengejarnya, masing-masing memancarkan niat membunuh. Saat mereka semakin mendekat, mata Charlie sedikit menyipit saat dia memfokuskan pandangannya pada wanita berbaju putih. Selena Haotian. Gumam Charlie. Boom. Bang. Saat kedua puncak gunung runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, Selena dan tetua berjubah ungu terlempar ke jurang. Desir. 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 Saat pancaran cahaya ilahi melesat keluar, lebih dari selusin orang yang mengenakan jubah yin yang langsung mengelilingi keduanya. Lari. Kenapa kau tidak lari lagi? Seorang pemuda berambut ungu, pemimpin dari sekitar selusin orang itu, memandang Selena dan tetua berjubah ungu dengan ekspresi mengejek. Serahkan apa yang kau hutang, dan aku bisa memberimu kematian yang cepat. Kau sedang berhalusinasi. Selena mendengus dingin, tubuhnya terhuyung-huyung, darah masih mengalir dari mulutnya, dan terdapat luka pedang di bahu gioknya. Luka itu dikelilingi cahaya gaib, yang melarutkan energi vitalnya dan mencegah luka itu sembuh. Pria tua berbaju ungu di sampingnya berada dalam kondisi yang lebih buruk, tubuhnya dipenuhi luka berdarah yang tak terhitung jumlahnya, dengan tulang yang terlihat di banyak tempat. Yang paling mengerikan, ada lubang berdarah yang mengerikan di dadanya. Saudari Selena, mengapa kau melakukan ini?
Pemuda berambut ungu itu memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau, matanya dipenuhi cahaya mesum. Keluarga Haotianmu sekarang dalam keadaan seperti ini, apa yang bisa kau gunakan untuk melawan keluarga Yin Yangku? Mengapa kau tidak tunduk padaku, dan aku akan memperlakukanmu dengan baik? Berhentilah bermimpi. Teriak lelaki tua berjubah ungu itu dengan marah. Masih keras kepala bahkan saat kau akan mati. Kilatan dingin muncul di mata pemuda berambut ungu itu. Bunuh bajingan tua ini. Begitu dia selesai berbicara, lebih dari selusin orang bergegas menuju lelaki tua berjubah ungu itu, sementara pemuda berambut ungu, dengan ekspresi mesum, menerkam Selena. Yang tua. Melihat ini, Selena buru-buru melangkah maju. Saudari Selena, lawanmu adalah aku. Pemuda berambut ungu itu langsung menghalangi jalan Selena, matanya berbinar-binar dengan cahaya mesum. Singkirkan dirimu dari jalanku. Selena berteriak dingin, dan awan berkumpul di telapak tangannya saat dia menyerang pemuda berambut ungu itu. Kau yang mencari masalah. Pemuda berambut ungu itu mencibir, malah maju alih-alih mundur, dan melayangkan pukulan telapak tangan. Ledakan. Kedua telapak tangan bertabrakan, dan Selena langsung terlempar ke belakang, memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat pasi. Suara mendesing. Pemuda berambut ungu itu bergerak seperti hantu. Sebelum Selena sempat menghentikan dirinya, dia terluka lagi. Dia terlempar oleh telapak tangan pemuda berambut ungu itu, dan dia batuk darah lebih dari sekali selama terlempar. Aku tak punya waktu untuk disia-siakan bersamamu. Ekspresi pemuda berambut ungu itu berubah dingin. Dia mengayunkan tangannya dan mengeluarkan pedang pembunuh, menusuk langit dengan satu tebasan, langsung menuju Selena. Nona. Di sana, tetua berjubah ungu yang sedang berjuang sampai mati ingin datang menyelamatkan, tetapi dihalangi oleh lebih dari selusin orang di pihak lawan. Apakah ini sudah berakhir? Saat terlempar ke belakang, Selena tersenyum lelah, darah mengalir dari mulutnya, matanya menjadi kabur dan tidak fokus. Dia bergumam, "Ayah, Ibu, aku takut Selena tidak bisa kembali." Namun, pada saat ini, sebuah lengan tiba-tiba muncul, melingkari pinggangnya, dan membekukannya di udara. Merasakan kehangatan yang terpancar dari tubuh itu, Selena tanpa sadar menoleh dan menatap kosong orang yang memegang pinggangnya. Ia mengenakan topeng compang camping, rambut hitamnya terurai, dan yang paling mencolok adalah karakter Chou Chou, yang berarti kebencian yang terukir di dahi kanannya, yang masih berlumuran darah. Tiba-tiba, adegan itu membeku dalam sekejap, dan pemuda bertopeng itu terukir di matanya. Dentang. Saat dia berdiri di sana dalam keadaan linglung, suara dentingan pedang pembunuh terdengar. Saat ia menoleh, ia menyadari bahwa Charlie telah menggenggam erat pedang mematikan milik pemuda berambut ungu itu. Tidak peduli seberapa keras pedang itu bergerak atau seberapa besar usaha yang dilakukan pemuda berambut ungu itu, ia tidak dapat menusuknya lebih jauh. Pada saat ini, Charlie mengangkat kakinya dan menendang pemuda berambut ungu itu hingga terpental. Ledakan. Sekitar selusin kaki jauhnya, sebuah batu besar runtuh dengan suara keras dan pemuda berambut ungu itu terlempar ke belakang. Engah. Begitu berdiri, pemuda berambut ungu itu memuntahkan seteguk darah, wajahnya langsung berubah ganas saat dia menatap tajam ke arah Charlie, menuntut, "Siapa kau? Kau pikir aku siapa?" Charlie telah melepaskan Selena dan menatap pemuda berambut ungu itu dengan penuh minat. "Matilah kau!" teriak pemuda berambut ungu itu, dan cahaya ilahi segera melesat keluar dari antara alisnya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu adalah roda yin yang bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan saat menekan Charlie. Cih! Charlie mencibir, maju alih-alih mundur. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya, dan melepaskan pukulan 8 kehancuran ke arah roda yin yang. Boom! Retak! Seketika itu juga, roda yin yang terlempar keluar, dipenuhi retakan. Menghancurkan senjata spiritual dengan tangan kosong. Seru Selena dengan terkejut, orang ini sangat kuat. Bang! Boom! Gedebuk! Saat ia masih dalam keadaan syok, pemuda berambut ungu itu berada dalam kondisi yang mengerikan. Ia telah dipukuli begitu parah oleh Charlie sehingga ia tidak mampu membalikkan keadaan. Dalam waktu kurang dari 5 gerakan, ia sudah berlumuran darah. Engah! Saat darah berceceran, pemuda berambut ungu itu, yang belum berhenti bergerak, kepalanya tertusuk pedang Charlie. Bahkan dalam kematian, matanya melotot, tak pernah menyangka kultivasinya di alam kekosongan roh akan berakhir begitu cepat dan telak. Tuan muda ketiga.
Mereka yang telah mengepung dan membunuh tetua berjubah ungu itu bergegas maju, masing-masing dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Charlie mencibir, menggunakan teknik kecepatan naga void untuk membunuh seperti hantu, dengan pedang langit merah di tangan, terus bergerak di antara kerumunan. Swiss swiss swiss. Adegan yang terjadi selanjutnya sangat berdarah dan mengerikan. Kemanapun Charlie pergi, genangan darah muncul. Beberapa kepalanya terpenggal, beberapa dahinya tertusuk, dan beberapa terbelah menjadi dua oleh satu pedang. Setiap kematian sangat tragis. Ini bukan hanya Selena, bahkan ekspresi tetua berjubah ungu pun berubah. Ada lebih dari selusin kultivator alam kekosongan roh. Salah satu dari mereka bahkan berada di tingkat ketiga alam kekosongan roh, namun dia terbunuh tanpa kekuatan untuk melawan. Mereka tidak menyadari bahwa Charlie, yang kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 alam matahari sejati, sudah memenuhi syarat untuk bertarung melawan orang-orang di alam kekosongan roh. Dia bisa membunuh orang-orang di tingkat pertama, kedua, atau ketiga alam kekosongan roh semudah bermain-main. Tidak, tidak, tidak. Saat keduanya masih terkejut, orang terakhir didorong ke dinding batu oleh Charlie, terhuyung-huyung dan menatap Charlie dengan ekspresi ketakutan. Charlie melangkah maju, tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun, dan serangannya cepat dan menentukan. Pedang Dewa Angin menembus kepala pria itu. Dengan demikian, tidak satu pun dari selusin kultivator alam kekosongan roh dari klan Yin yang berhasil melarikan diri. Mereka semua dibunuh oleh Charlie. Setelah menyimpan pedang langit merah, Charlie mulai mengumpulkan rampasannya, diam-diam memasukkan lebih dari selusin kantong penyimpanan ke dalam lengan bajunya. Begini, dia sekarang miskin. Sangat miskin, dia bahkan tidak punya setengah batu roh lagi. Dia perlu mendapatkan uang. Tanpa uang, dia merasa tidak aman. Uang memberinya rasa aman, itulah pemikirannya. Terlebih lagi, metode pria ini masih sangat terampil. Dia tidak hanya mengambil tas penyimpanan mereka, tetapi juga semua perhiasan dan barang-barang lainnya. Jika Selena tidak ada di sana, dia pasti akan menelanjangi mereka juga. Setelah selesai merapikan, Charlie menatap Selena dan tetua berjubah ungu. Terima kasih telah menyelamatkan kami, sesama penganut Tao. Selena dan tetua berjubah ungu membungkuk sebagai tanda terima kasih. Bukan apa-apa. Charlie tersenyum tipis, tetapi tidak mengungkapkan identitasnya. Sebaliknya, dia meletakkan satu tangan di bahu Selena Yu dan tangan lainnya di bahu tetua berjubah ungu. Api abadi dengan warna berbeda kemudian muncul, membantu keduanya membersihkan kekuatan aneh dari tubuh mereka. Api sejati. Selena dan tetua berjubah ungu sama-sama menatap Charlie. Apakah kau seorang alkemis? Kurasa begitu. Charlie tersenyum dan mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, siapa orang-orang itu, dan mengapa mereka mengejarmu? Mendengar ini, Selena menarik napas dalam-dalam. Kami dari keluarga Hao Tian. Kami turun gunung untuk mengambil ramuan spiritual untuk ayahku. Orang-orang itu dari keluarga Yin Yang. Kami tidak tahu dari mana mereka mendapatkan informasi itu, tetapi itulah sebabnya mereka menyergap kami di tengah jalan. Untuk mengambil ramuan itu. Apakah Patriark Hao Tian terluka? Tanya Charlie dengan santai. Meskipun dia tidak berniat menerimanya sebagai ayahnya, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mengapa? Pria tua berjubah ungu itu tak kuasa menahan desahannya. Sang Patriark telah menyebabkan kegaduhan besar di Chu Selatan beberapa waktu lalu dan menderita luka dao yang tak terhapuskan. Membuat keributan di Chu Selatan. Charlie mengerutkan kening. Keluarga Hao Tian berjarak 8 juta mil dari Chu Selatan. Mengapa mereka membuat masalah di sana? Sahabat muda, kau mungkin tidak tahu ini, tetua berjubah ungu itu menghela napas lagi. Kau mungkin pernah mendengar tentang Charlie Ye dari Sekte Heng Yue. Dia adalah putra patriarku, tetapi dia dituduh secara salah menjadi iblis dan dipaku di tebing Guantian. Kemudian, tubuh fisiknya dicuri, yang membuat leluhurku marah. Itulah sebabnya dia memimpin orang-orangnya untuk menimbulkan kekacauan besar di Chu Selatan, tetapi mereka dikepung oleh banyak pasukan di Chu Selatan dan menderita kerugian besar. Leluhurku juga hampir mati dan menderita luka dao yang tak terhapuskan. Mendengar ini, Charlie kembali mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa dia cukup tersentuh oleh kata-kata itu. Dia tidak pernah menyangka Salman Hao Tian akan melakukan hal sejauh itu untuknya. Meskipun dia merasakan kehangatan di hatinya, perasaannya masih agak rumit. Mengapa? Saat Charlie tetap diam, tetua berjubah ungu itu menghela napas lagi, sementara Selena, yang berdiri di samping, juga tetap diam, bibirnya mengerucut, sedikit rasa sakit terpancar di mata indahnya.
Di sini, Charlie perlahan menarik tangannya. Kekuatan aneh di dalam Selena dan tetua berjubah ungu itu telah dimurnikan secara paksa oleh api abadi. Terima kasih atas bantuanmu, sesama penganut Tao. Keluarga Haotian sangat berterima kasih. Selena dan tetua berjubah ungu membungkuk sebagai tanda terima kasih sekali lagi. Jika Anda membutuhkan bantuan keluarga Haotian kami di masa mendatang, jangan ragu untuk meminta. Sejujurnya, memang ada sesuatu yang membutuhkan bantuan keluarga Haotian. Charlie tak kuasa menahan senyum. Saudara sesama penganut Taoisme, silakan berbicara dengan leluasa. Keluarga Haotian Anda pasti memiliki formasi teleportasi besar atau formasi hampa, tetapi saya ingin tahu apakah saya bisa meminjamnya sebentar. Charlie tersenyum. Jaraknya terlalu jauh dari Chu Selatan, dan dia tidak bisa begitu saja terbang kembali. Menggunakan formasi transmisi keluarga adalah pilihan yang baik. Tentu saja, maksudnya mungkin tidak terbatas pada penggunaan formasi garis keturunan leluhur. Seperti yang baru saja dikatakan oleh tetua berjubah ungu, Salman Haotian menderita luka Dao, yang bukan luka biasa. Pil tidak berguna untuk melawannya, tetapi dia kebetulan mampu menyembuhkan luka Dao. Selain itu, mengingat hubungannya dengan Salman Haotian, dia tetap memutuskan untuk pergi ke keluarga Haotian. Bahkan jika dia enggan mengakuinya, darah keluarga Haotian masih mengalir di nadinya. Tentu saja, tetua berjubah ungu dan Selena langsung menyetujui permintaan Charlie. Ini adalah anugerah penyelamat hidup, dan permintaan ini benar-benar tidak perlu disebutkan. Tak lama kemudian, pedang terbang raksasa itu memasuki langit, melayang ke satu arah seperti pelangi panjang. Sepanjang perjalanan, Charlie menundukkan kepala sambil menyeka pedang langit merah. Namun, Selena dan tetua berjubah ungu itu beberapa kali mencuri pandang padanya. Anak yang muncul entah dari mana ini sangat kuat, bahkan dengan kekuatan alam matahari sejati miliknya. Teman muda, kau memiliki kekuatan yang luar biasa di usia yang begitu muda. Kau pasti seseorang yang berada di peringkat Chu Agung. Pada akhirnya, tetua berjubah ungu itulah yang memecah keheningan dengan kata-katanya. Mendengar ini, Selena, yang berdiri di samping, tanpa sadar menoleh. Sepanjang perjalanan, mereka belum menanyakan nama Charlie. Sejujurnya, dia juga sangat penasaran dengan latar belakang Charlie. Peringkat Chu Agung. Mendengar kata-kata itu, Charlie, yang sedang asyik membersihkan pedangnya, tak kuasa menengadah. Dia sudah tidak asing lagi dengan peringkat kekuatan Chu Agung, yaitu peringkat kekuatan tempur generasi muda di Chu Agung. Peringkat ini diperbarui setiap 10 tahun, dan tidak mempertimbangkan tingkat kultivasi, melainkan hanya kekuatan tempur. Setiap murid dengan kekuatan tempur yang kuat pada dasarnya akan muncul dalam peringkat ini. Adapun siapa yang menulis peringkat pahlawan Chu Agung, itu selalu menjadi misteri, tetapi yang pasti adalah peringkat pahlawan Chu Agung masih cukup adil. Apakah kau memiliki peringkat Chu Agung generasi ini? Tanya Charlie, sambil menatap Selena dan tetua berjubah ungu. Tentu, ini dia. Selena segera mengeluarkan gulungan dan menyerahkannya kepada Charlie. Ini adalah peringkat Chu Agung, yang baru saja diperbarui 3 hari yang lalu. Biar kulihat dulu. Charlie sudah membuka gulungan itu. Hal pertama yang dilihat Charlie adalah sebuah nama yang sangat mencolok, peringkat pertama, Putra Suci Sekte Heng Yue, dan tuan rumah yang kompatibel 9/10, Zaheri. Zaheri benar-benar nomor 1. Melihat nama Zaheri berada di peringkat pertama, mata Charlie sedikit menyipit, kilatan dingin terpancar darinya, dan aura pembunuh terpancar darinya, begitu mengerikan sehingga Selena dan tetua berjubah ungu di sampingnya tak kuasa menahan rasa merinding. Selena dan tetua berjubah ungu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, karena niat membunuh Charlie benar-benar terlalu dingin. Ya, dia memang nomor 1. Seketika, tetua berjubah ungu itu menyelesaikan situasi canggung tersebut dengan satu kalimat dan tertawa. Dia adalah seorang host dengan kompatibilitas 90% dengan Sekte Heng Yue dan memiliki jiwa naga kuno Void. Kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi adalah nomor 1 di peringkat angin dan awan. Namun, jika tuan muda saya Charlie masih hidup, akan sulit untuk mengatakannya, karena kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Zaheri. Tuan muda Charlie. Charlie mengangkat alisnya, menatap tetua berjubah ungu dan Selena, lalu bertanya dengan ragu, Charlie Haotian. Itulah dia. Selena menarik napas dalam-dalam. Meskipun saudara laki-lakiku telah meninggal, ayahku mengatakan bahwa dia adalah tuan muda dari keluarga Haotianku. Tak kuasa menahan rasa haru, Charlie menghela napas dalam hati dan membalik gulungan itu sekali lagi.
Lalu dia melihat nama yang familiar, Naisa, orang peringkat kedua dalam peringkat Chu Agung, gadis suci sekte Zhengyang, dan pemilik tubuh roh misterius. Aku tidak heran dia berada di peringkat kedua, gumam Charlie. Setelah benar-benar bertarung melawan Naisa, dia tahu betul betapa menakutkannya wanita itu. Peringkat kedua dalam daftar popularitas memang pantas dia dapatkan. Dia melirik melewati nama Naisa dan membalik gulungan itu lagi. Nama berikutnya agak asing baginya, Jack Huo, anggota peringkat ketiga dari peringkat Chu Agung, putra suci dari Aula Haus Darah. Aku belum pernah mendengar namanya, tetapi dengan kekuatan yang hanya kalah dari Naisa, dia pasti sosok yang tangguh. Charlie merenung sejenak. Sambil berbicara, dia terus membolak-balik halaman dan melihat nama berikutnya, keempat dalam peringkat Chu Agung, Hermanus Lu, putra suci sekte Qingyun. Hermanus Lu. Charlie mengusap dagunya. Kenapa aku belum pernah mendengar nama orang ini sebelumnya? Dia adalah tuan rumah sekte Qingyun. Tetua berjubah ungu menjelaskan dari samping, konon dia adalah tuan rumah dengan kompatibilitas 50%, yang jauh lebih rendah daripada tuan rumah sekte Heng Yue. Namun, bahkan dengan kompatibilitas 50%, kekuatan tempurnya masih sangat kuat. Kudengar Austin Zhou, murid sejati nomor 1 sekte Qingyun, sampai muntah darah hanya dengan satu pukulan telapak tangan darinya. Dia sangat kuat. Wajar kalau kau belum pernah mendengar namanya, sesama Taois. Selena terkekeh pelan dari samping, namun, kau seharusnya pernah mendengar tentang kakak laki-lakinya, yang pernah menjadi murid sejati kedua sekte Qingyun, Marianus Lu. Bersambung.